Ya Rasulullah, bagaimanakah cara apabila pakaian kami kena darah haid? Apakah yang harus kami perbuat? Jawab Rasulullah, apabila pakaianmu kena darah haid, kopeklah darah itu, kemudian bersihkan dengan air, dan setelah itu Anda boleh sholat memakai pakaian Anda itu. Catatan penerjemah, kain yang Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1, Kitab Haid, hadis 190. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Padahal kami berdua dalam keadaan junub. Pernah juga aku disuruhnya memakai sarung, lalu beliau mencumbuku padahal aku sedang haid. Dan pernah pula beliau mengulurkan kepalanya kepadaku dari dalam masjid ketika beliau sedang iktikaf, lalu kubersihkan kepalanya padahal saat itu aku sedang haid. Ya. Haid tidak membataskan kita dengan istri kita kecuali bersetubuh. Seperti itu, dan kita tetap mengatur persoalan kebutuhan sang suami ya, kecuali bersetubuh. Hadis 191. Cerita dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila salah seorang kami para istri Nabi SAW sedang haid, padahal Rasulullah SAW hendak bercumbu dengannya, maka disuruhnya istrinya itu memakai sarung, sudah itu beliau mencubunya. Aisyah menambahkan, siapakah di antara kamu yang sanggup mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasulullah SAW sanggup mengendalikannya? Ya, ini perhatian dari Rasulullah bahwa ya, kita boleh bercumbu dengan istri kita yang sedang haid, berpeluk-pelukan di tempat tidur, dalam selimut, tapi hati-hati. Aisyah membuktikan bahwa tidak ada seseorang yang menahan nafsu sekuat Rasulullah. Boleh-boleh saja, tapi jangan bermain-main dengan itu, karena ya ada dosa bersetubuh dengan istri yang sedang haid. Hadis 192. Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu bercerita, katanya, pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW keluar rumah pergi ke tempat sholat. Beliau lalu ke tempat kaum wanita sholat, dan di situ beliau bersabda. Beliau lalu ke tempat kaum wanita sholat, dan di situ beliau bersabda, hai kaum wanita, bersedekahlah kamu sekalian, karena saya melihat kaum wanitalah yang terbanyak di antara penduduk neraka. Mereka bertanya, sebab apa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, karena kamu sekalian banyak mencerca orang dan mengingkar kepada suami. Saya tidak melihat di antara orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih merusak hati laki-laki yang cermat selain daripada kamu sekalian. Tanya mereka, kurang bagaimana akal dan agama kami ya Rasulullah? Jawab Nabi, bukankah kesaksian kaum wanita seperdua kesaksian kaum pria? Kata mereka, betul. Jawab Nabi, itulah salah satu bukti bahwa akal kurang. Bukankah apabila wanita itu haid dia tidak sholat dan tidak pula puasa? Mereka menjawab, betul. Sabda Nabi SAW, itulah salah satu bukti bahwa agama mereka kurang. Keterangan penerjemah, kurang agamanya yaitu karena wanita itu ada masa-masa haid, di mana pada masa itu wanita tidak sholat dan tidak pula puasa. Ya, seperti itu. Dan wanita adalah setengah persaksiannya. Kalau ada saksi harus ada satu orang wanita lagi, dua menjadi sama dengan pria. Juga hak waris dalam anak bersaudara, satu orang tua, wanita mendapat setengah. Hadis 193. Cerita dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Fatimah binti Abu Hubaisi bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya,
Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat selamanya? Jawab Rasulullah, sesungguhnya yang demikian itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, bukan darah haid. Apabila yang keluar itu darah haid, berhentilah Anda sholat selama haid. Dan apabila haid itu telah habis, sucikanlah tubuhmu, dan setelah itu sholatlah Anda kembali. Catatan penterjemah apa nih? Istihadah, darah penyakit yang keluar terus-menerus tidak mengharuskan orang untuk berhenti sholat. Hanya darah haid dan nifas yang mengharuskan orang berhenti sholat. Ya, sebaiknya para wanita, ibu-ibu itu mengenal kapan dia, tanggal berapa, di minggu keberapa dia akan mendapatkan haid. Dan kalau suatu saat nanti dia pembuluh darahnya bocor dan terus-menerus, pada saat-saat dia haid, dia tidak sholat dan dia tahu kapan berhentinya haidnya, dia boleh bersolat kembali setelah membersihkannya. Hadis 194. Cerita dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, katanya, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara apabila pakaian kami kena darah haid? Apakah yang harus kami perbuat? Jawab Rasulullah, apabila pakaianmu kena darah haid, kopeklah darah itu, kemudian bersihkan dengan air, dan setelah itu Anda boleh sholat memakai pakaian Anda itu. Catatan penerjemah, kain yang terkena darah haid hendaklah dibersihkan seperti halnya membersihkan najis-najis yang lain, dan kain tidak boleh dipakai sholat sebelum dicuci. Ya, pada zaman itu bahwa sulit untuk mendapatkan baju, sebagian wanita hanya mempunyai 2 atau 1 baju, yang berakibat ya dikecek-kecek, dicucilah sambil dipakai begitu. Kalau sudah bersih, dia merasa bersih, boleh dipakai untuk bersolat. Akan tapi ada keterangan penerjemah di sini, katanya saat ini kan ibu-ibu punya banyak baju, bukalah, cucilah, gantilah, pakailah dengan pakaian yang lain untuk bersolat. Hadis 195. Cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, salah seorang istri Rasulullah SAW iktikaf bersama Rasulullah. Tiba-tiba ia melihat darah kuning keluar dari kemaluannya, dan dia meletakkan sebuah bejana di bawahnya padahal ia sedang sholat. Hadis ini ya, ada keterangan penerjemah. Iktikaf ialah tinggal beribadah dalam masjid. Orang yang kena istihadah boleh iktikaf asal saja ia dapat menjaga kebersihan. Ya, hadis cerita ini ketika sedang iktikaf di masjid dan istihadah keluar, atau darah yang keluar dari pembuluh darah, bukan darah haid, itu boleh meneruskan. Hadis 196. Aisyah menceritakan, aku ihram bersama Rasulullah SAW pada haji wada. Maka aku termasuk orang-orang yang mengerjakan haji tamatu dan tidak membawa hadiah. Tiba-tiba aku haid dan belum juga suci sampai malam Arafah. Maka berkata Aisyah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, malam ini malam Arafah, padahal aku umrah. Jawab Nabi SAW, bukalah sanggulmu, kemudian bersisir dan berhentilah umrah. Kata Aisyah, apa yang disuruh Nabi itu aku laksanakan semuanya. Ketika telah selesai haji, Nabi menyuruh Abdurrahman saudara Aisyah supaya membawaku pada malam Hasbah untuk mengerjakan umroh dari Tan'im, yaitu akan ganti umroh yang tadinya gagal aku laksanakan. Ya, ini banyak keterangan, tapi kira-kira seperti itu, bahwa ketika wanita akan tawaf wada atau menyelesaikan masa umrohnya dan haid, hendaknya berhenti dulu. Begitu selesai,
selesaikanlah umrah penutup itu untuk menyempurnakan hajinya atau umrahnya. Hadis terakhir untuk pagi hari ini hadis 197. Cerita dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami berangkat melaksanakan haji tepat pada permulaan Zulhijjah. Maka bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang hendak ihram untuk umrah, silahkan ihram. Kalaulah bukan karena aku tidak membawa hadiah, niscaya aku ihram untuk umrah. Beberapa orang di antara kami ihram untuk umrah, sedang yang lainnya ihram untuk haji, dan aku sendiri ihram untuk umrah. Maka tibalah hari Arafah dan aku haid, lalu kuceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Kata beliau, tinggalkanlah umrahmu, buka sanggul kepalamu, bersisirlah, kemudian ihramlah untuk haji. Apa yang disuruh Nabi itu aku lakukan. Ketika malam hasbah tiba, Nabi SAW menyuruhku bersama saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar pergi ke Tan'im melakukan ihram untuk umrah pengganti umrah yang tadi gagal kulaksanakan. Ya. Tamatu itu di sini ceritakan bahwa datang itu pada awal Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah. Hari tarbiyahnya tanggal 8, tanggal 9 itu kita akan di Arafah. Jadi orang mengerjakan tamatu dulu. Tamatu adalah selesaikan dulu umrah, kemudian bercukur, kemudian membuka pakaian ihram, tunggu sampai tanggal hari tarbiyah, tanggal 8 Zulhijjah, berangkat ke Mina dan melakukan prosesi haji, jumroh dan lain-lain. Itulah yang dimaksud haji tamattu. Sedangkan yang haji kiron yang lain-lain itu yang sudah siap untuk selama itu berpakaian ihram dan menyelesaikan hajinya dengan membawa hadiah. Hadiah itu semacam kurban. Itu untuk haji di Indonesia kebanyakan haji tamattu yang dilaksanakan. Seperti itu. Demikian hadirin, mudah-mudahan dapat kita pahami. Insya Allah kita pun dapat rezeki untuk melaksanakan haji, dan insya Allah pula kita dapatkan sahabat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.